Check it out, check it, check it out, check it, check it, check it out, check it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi ya kita akan belajar bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum pelajaran Ibu mulai, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Nah, anak-anak masih ingat tidak materi kemarin kita belajar tentang apa? Oke, kita belajar tentang materi teks deskripsi ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang teks anekdot. Nanti diharapkan anak-anak bisa membedakan teks anekdot itu seperti apa dan teks-teks yang lainnya itu juga seperti apa. Anak-anak, tujuan pembelajaran teks anekdot ini yang pertama adalah kalian diharapkan mampu mengetahui apa itu teks anekdot, mengetahui struktur teks anekdot, dan ciri kebahasaan dari teks anekdot. Setelah itu, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi struktur teks anekdot dan juga kebahasaan teks anekdot. Seperti itu ya anak-anak. Semoga kalian mampu melewati tantangan-tantangan dalam pembelajaran kali ini. Oke, sebelum Ibu menjelaskan struktur dan juga ciri kebahasaan teks anekdot, siapa di sini yang sudah membaca teks anekdot? Kalau belum, mari kita membaca teks anekdot bersama-sama. Ibu akan lampirkan contohnya di sini ya. Setelah lulus dari ujian negara di Beijing, seorang pria muda ditunjuk sebagai pejabat pemerintahan ibu kota provinsi. Dia pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada mentornya yang merupakan seorang menteri pemerintahan senior. Bekerja di lokasi provinsi seperti itu tidaklah mudah. Kamu harus berhati-hati, kata sang mentor. Baiklah, terima kasih Bapak, kata anak muda itu. Mohon jangan khawatir, saya telah menyiapkan 100 ungkapan semanis madu di benak saya. Kalau nanti saya bertemu dengan pejabat di sana, saya akan menggunakannya. Dia pasti akan senang. Bagaimana kamu dapat melakukan hal itu? Tanya mentor itu dengan tidak senang. Kita adalah pria sejati. Kita mempunyai prinsip. Kita seharusnya tidak menggunakan sanjungan, kata sang murid. Sang murid menjawab, namun pada kenyataannya kebanyakan orang senang disanjung, Pak. Hanya beberapa pria yang benar-benar sejati seperti Anda yang tidak menyukai sanjungan. Mungkin kamu benar, mentornya mengangguk sambil tersenyum. Kemudian, pria ini menceritakan cerita ini kepada temannya. Saya sudah menggunakan 1 dari persediaanku. Sekarang, saya memiliki 99 ungkapan yang tersisa. Nah, kita sudah membaca bersama-sama contoh dari teks anekdot ya. Sekarang, apa sih teks anekdot itu? Nah, anak-anak, teks anekdot ini bisa dikatakan sebagai salah satu teks yang lucu, salah satu teks yang menghibur, namun juga memiliki fungsi untuk mengkritik atau menyindir sesuatu. Konteks dalam teks anekdot itu biasanya adalah sesuatu kejadian yang sebenarnya, suatu fakta, ya bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi cerita dalam teks anekdot itu merupakan rekaan, merupakan sesuatu hal yang dibuat-buat untuk tujuan menghibur, supaya lucu, dan supaya kritik serta sindirannya itu dapat diterima oleh khalayak pembaca. Tidak lupa, teks anekdot itu juga mengandung pesan moral. Jadi bukan hanya sekedar lucu-lucuan, bukan hanya sekedar untuk menghibur, dan juga bukan hanya sekedar mengkritik atau menyindir, tetapi teks ini juga memiliki pesan yang betul sekali, pesan yang ditujukan kepada pembaca. Oke, langsung saja Ibu menjelaskan tentang struktur teks anekdot. Silakan anak-anak simak dan catat dengan baik-baik ya. Struktur teks anekdot itu ada 5 poin. Yang pertama adalah abstraksi, yang kedua adalah orientasi, yang ketiga adalah krisis,
yang keempat adalah reaksi, dan yang kelima adalah koda. Biasanya anak-anak yang struktur kelima, struktur koda itu bisa saja ada, bisa saja tidak ada. Seperti itu ya, sifatnya adalah kondisional. Tetapi secara keseluruhan, struktur teks anekdot itu ada 5 itu tadi. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, abstraksi. Apa itu struktur abstraksi? Nah, struktur abstraksi itu berisi uraian ringkas tentang objek atau hal yang hendak disindir atau dikritik. Bisa dipahami? Nah, kemudian yang kedua, orientasi. Orientasi ini bisa dikatakan sebagai pengenalan. Pengenalan terhadap peristiwa atau pelaku dalam teks anekdot itu sendiri. Yang ketiga adalah krisis. Krisis ini memuat tahapan peristiwa serta mulai memuncak dan mendekati penyelesaian. Jadi di tahap krisis ini itu bisa dikatakan tahap klimaks dari si teks anekdot itu sendiri. Kalau sudah muncul krisis, berarti nantinya teks anekdot sudah hampir selesai. Karena krisis itu ibaratkan klimaksnya, ibaratkan puncaknya. Berikutnya adalah struktur reaksi. Nah, di sini anak-anak, tahapan reaksi ini merupakan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan pada tahap krisis. Jadi, di krisis itu tadi kita mengenal adanya klimaks, adanya pokok permasalahan. Di reaksi, kita mengenal adanya jawaban terhadap permasalahan yang diangkat di tahap krisis. Bisa dipahami ya anak-anak? Lalu yang berikutnya adalah tahap koda. Nah, tahap koda ini tahap yang Ibu bilang tadi, bisa saja ada, bisa saja tidak ada. Tahap koda itu apa sih? Tahap koda itu berisi penutup atau yang merupakan penegasan ulang terhadap hal yang dikritik atau disindir. Ini hanya sebatas penegasan ulang terhadap hal yang dikritik maupun disindir. Seperti itu ya anak-anak. Bisa dipahami sampai sini tentang struktur teks anekdotnya. Berikutnya, Ibu akan memberikan penjelasan mengenai unsur kebahasaan teks anekdot ya. Mohon disimak baik-baik dan dicatat hal-hal yang perlu. Oke. Unsur kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua, teks anekdot menggunakan kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Kalimat retoris merupakan kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Biasanya ini digunakan hanya sebagai pemantik saja. Seperti itu ya anak-anak. Yang ketiga, teks anekdot menggunakan konjungsi yang menyatakan waktu. Contohnya adalah kemudian, lalu, pada saat itu, dan seterusnya. Yang keempat, teks anekdot menggunakan kata kerja aksi. Contohnya adalah memasak, berlari, kemudian berjalan, dan lain sebagainya. Yang kelima, teks anekdot menggunakan kalimat perintah. Yang keenam, teks anekdot menggunakan kalimat langsung apabila dalam teksnya terdapat dialog. Baik anak-anak, materi, struktur, dan juga unsur kebahasaan sudah Ibu jelaskan. Ibu harap kalian memahami dengan baik apa yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Nah, untuk kalian lebih mengenal teks anekdot lagi, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya, kalian kerjakan secara individu. Silakan kalian mencari teks anekdot dan silakan identifikasi unsur-unsur kebahasaan teks anekdot dan juga struktur teks anekdot ya, sesuai dengan lembar kerja yang akan Ibu kirimkan melalui grup nanti. Seperti itu anak-anak, apakah bisa dipahami? Baik anak-anak, Ibu membuka kesempatan untuk bertanya di grup ya. Barang siapa yang belum jelas atau masih ada yang akan ditanyakan, silakan kalian tanyakan di grup. Seperti itu.
Mungkin Ibu bisa akhiri pertemuan pembelajaran kita pada kali ini. Semangat terus, silakan dikerjakan tugas-tugasnya. Untuk presensinya silakan kalian mengisi Google Form yang ada pada link deskripsi. Baik, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.